Oke, baik. Nah, itu berunjuk rasa saja, Mas Boy, saya minta tanggapan. Kata Bung Ali, jangan post-power syndrome dong, jangan mengajarkan publik dengan hal jelek. Nah, dalam konteks ini, Mas Boy kalau tidak salah melaporkan ke Polda ya untuk kasus dugaan kebocoran ini, benar nggak? Apa kita tidak boleh benci korupsi? Hmm. Apa kita tidak boleh orang yang diberi amanah harusnya memberantas korupsi, tapi diduga mengkhianati pemberantasan korupsi? Berarti Anda nggak sepakat dengan disampaikan Bung Ali tadi ya? Oh ya sepakat aja boleh lah. Dengan Bang Muhatar, ini kan soal persepsi, boleh aja. Kita semua demokratis, Bang Ali Mohtar Ngabalin mempunyai persepsi itu juga boleh. Supaya orang-orang jangan post-power syndrome sehingga menjadikan tidak netral lagi ilmunya, tidak netral lagi kritikannya, kesannya menjadi benci gitu. Jadi Anda melihat mantan pimpinan KPK juga post-power syndrome dengan melaporkan ke Dewas? Tapi enggak. Enggak kan? Tapi enggak. Ya, berbeda pendapat berarti justru sama Bung Ali. itu menurut saya beliau-beliau bertanggung jawab terhadap keberadaan lembaga KPK, juga keberadaan negeri ini. Kalau korupsi merajalela, negara ini bisa bubar kan? Itu loh. Jadi justru kalau beliau-beliau tidak turun, oh enak sekali dulu dapat gaji besar, kemudian ada masalah kok hanya ngungkang-ngungkang kaki, ngomong cucu, itu namanya tidak bertanggung jawab dong. Gitu loh. Kira-kira ini mungkin kita sama-sama sepakat lah persepsi masing-masing. Oke, nah kemudian yang Anda laporkan apa tepatnya? Ya pertama saya harus polisi. menyatakan saya itu pendukung berat dan pecinta Pak Firly Bahuri. Saya mulai ketika melaporkan kasus helikopter itu, saya menginginkan Pak Firly supaya tidak terbang di langit aja, membumilah gitu kan. Ini cinta substansi namanya. Itu bentuk rasa sayangnya begitu ya? Iya, gitu loh. Jadi jangan di diametrikal saya ini dengan Pak Firly selalu bermusuhan. Terus kemudian saya melapor kemarin, itu peristiwanya, belum tentu Pak Firly pelakunya. Justru ini supaya diproses hukum, dicari alat bukti, nanti kalau memang Pak Firly tidak terbukti, dibersihkan namanya. Harusnya Pak Firly terima kasih sama saya dong, atas ikhtiar saya. Ikhtiar saya lagi yang lain. Besok minggu depan saya akan melaporkan ke Dumas Polri atas dugaan orang menghack handphonenya Pak Firly. Karena Pak Firly nampaknya belum, saya sudah sampaikan kepada teman-teman KPK, laporkan ke polisi, tapi nampaknya enggak, ya udah saya mewakili Pak Firly nanti. Baik karena ini pidana umum. Ya? Mas Boyamin baik sekali ini untuk baik sekali, saya akan mewakili kepentingan umum bahwa jangan sampai ada hack-hack lagi, maka akan saya laporkan Dumas Polri untuk dicari siapa yang menghack itu. Saya yakin Mabes Polri mampu itu menghack supaya tidak ada fitnah. Karena saya pernah dimintai wawancara wartawan itu, saya malas mengomentari ini. Saya khawatir ini dihack sendiri. Wah, saya dikira malah menyindir. Ini saya bentuk saya sayang saya gitu. Pertanyaan saya, terlepas dari Anda melaporkan peristiwanya, dengan adanya dugaan kebocoran dokumen pendidikan ini, apa pendapat Anda sebagai pegiat anti korupsi? Apa tanda-tanda yang Anda lihat dari peristiwa ini? Ini pada posisi sampai level pengkhianatan. Pengkhianatan. Bahkan kalau bahasa sederhana ini malah jadi mata-mata pelaku korupsi. Loh iya kan? Menyampaikan informasi dalam keluar terus diberikan kepada pihak tanda kutip lawan itu kan berarti mata-mata dong. Iya. Gitu loh. Ini kalau zaman kerajaan ini tumpes kelor namanya. Tumpes kelor mungkin masyarakat tahu kalau Jawa itu. Apa itu? Dihabisi seluruh keluarga dan anak cucunya kalau zaman kerajaan. Karena dianggap pengkhianatan karena mata-mata begitu. Tapi ini kan masih dugaan. Tapi iya justru itulah maka saya lapor polisi dan tidak pernah nyebut namanya siapapun. Saya hanya menyebut siapa ini apa? Peristiwanya. Peristiwanya apa? adalah berdasarkan pemberitaan Tempo tanggal 6, saya lapor tanggal 7, itu ada dugaan kebocoran data hasil penyelidikan dugaan korupsi berkaitan dengan tambang. Tambang itu berarti izin dan berkaitan dengan ekspor. IUP berkaitan juga dengan survei berkaitan dengan kualitas itu loh. Sasarannya itu. Saya akhirnya memahami dari teman-teman setelah saya lapor itu nampaknya ada Twitter, ada apa lini masa memotret itu, mengcapture itu terus kemudian ada rekamannya, akhirnya saya paham. Ini adalah sebenarnya KPK ada keinginan besar untuk membongkar dugaan mafia tambang. Yang selama ini bermain di wilayah abu-abu, illegal mining. Oh berarti bukan lagi soal tukin di Kementerian SDM ya, bukan illegal mining, kinerja. Terus dugaan barangkali suap terkait dengan pengurusan perizinan, berkaitan juga dengan yang sengketa-sengketa, berkaitan dengan juga manipulasi. Karena saya pernah melaporkan dua hal. Seingat saya adalah ada sebuah perusahaan tambang batu bara memanipulasi dia dapat RKAB, izin nambang dan ekspor 14 juta tapi menjadi 22 juta. Sudah saya laporkan ke Pak Mahfud MD. Terus kemudian ada perusahaan tambang batu bara yang sebenarnya banyak melanggar. Oleh Irjen sudah diminta dicabut tapi malah diberi RKAB oleh PLH Dirjen. Nah itu yang konsep besarnya bahwa ini sebenarnya KPK punya tujuan besar untuk membereskan
sengkarut pertambangan yang banyak dicuri dari negara ini. Tapi gitu. di antara tujuan besar itu ada pengkhianatan tadi yang Anda bilang. Nah itu loh, ada pengkhianatan yang justru di tangan para yang mau disasar. Dan saya yakin itu ramalan saya, mudah-mudahan benar, pasti yang bersangkutan sudah ganti handphone. Sudah ganti kendaraannya, pakai rental. Dan juga bahkan memindahkan barang-barangnya termasuk uang. Dipindahkan ke apartemen. Jadi sampai level itulah. Dan saya adil, Anggi, sebenarnya saya satu lagi. Saya hari ini, dan saya umumkan lewat dua sisi ini, saya melaporkan menghalangi penyidikan dari kasus ini kepada KPK melalui online tadi siang. Bukan hanya ke Polda aja, saya biar adil gitu loh. Bahwa KPK kok enak sekali, diam aja ada permasalahan ini. Saya harus melaporkan ke mereka menghalangi penyidikan. Karena dulu Pak Fredrik Yunadi dan lain-lain aja diproses menghalangi penyidikan. Ini bentuk menghalangi penyidikan. Saya laporkan dan nanti kalau tidak diproses pasti saya gugat karena cinta saya kepada KPK dengan pra-peradilan. Biar membuka nama-namanya itu gitu. Caranya supaya saya tidak kena delik pencemaran nama baik, saya membukanya seperti dulu zaman kasus-kasus yang lama itu lewat pra-peradilan. Baik, nanti saya akan coba lagi tanyakan Bung Ali bagaimana sudah ada respon nggak sih dari Istana mengenai hal ini? Karena kita tahu kita sangat membanggakan KPK dalam pemberantasan korupsi. Tapi kemudian ketika ada dugaan kebocoran dokumen dan tadi Mas Boy bilang ini pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi, apa respon Istana? Usai jeda nanti dijawab sesaat lagi.